Oke guys, sekarang kita bakal bahas sistem regulasi manusia. Nah, di sini bakal ada 3 hal yang bakal kita pelajarin. Yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua sistem hormon, dan yang ketiga adalah alat indera. Nah, kita bakal jadiin ini 3 part. Sehingga yang pertama kita bakal bahas sistem saraf terlebih dahulu. Nah, teman-teman pernah nggak sih kakinya dipukul, terus abis itu gerak sendiri? Nah, sebenarnya itu diakibatkan karena tubuh kita memberikan respon terhadap rangsangan yang kita terima. Jadi di sini kita bisa lihat ketika ada palu yang memukul kaki kita atau lutut kita, di situ ada rangsangan yang diterima oleh reseptor sensori. Nah, reseptor sensori ini mengirimkan rangsangan melalui neuron sensori atau bisa kita sebut aferen. Jadi ini rangsangan yang diterima oleh tubuh, namanya aferen. Nah, kemudian rangsangan tersebut diterima ke sumsum tulang belakang. Nah, dari sini harus menggunakan neuron intermediate atau interneuron, di mana saraf-saraf tersebut merupakan saraf penghubung antara neuron sensori dan juga neuron motorik, kayak gitu. Nah, jadi setelah rangsangan tersebut diterima oleh sumsum tulang belakang, maka kita memberikan respon. Yang mana respon tersebut merupakan tanggapan kita terhadap rangsangan yang kita terima. Itu disalurkan melalui neuron motorik. Nah, dari situ kemudian ke otot, yang mana otot tersebut akhirnya bergerak sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, sebenarnya dari sini ada 2 jenis rangsangan. Rangsangan yang dari luar itu namanya eksteroseptor, sedangkan rangsangan yang dari dalam itu namanya interoseptor. Oke, nah sebenarnya unit terkecilnya kayak gimana sih? Nah, di sini adalah penampang dari sel saraf, di mana kita bisa lihat paling ujungnya ini dendrit dan yang paling ujung bawahnya ini akson. Nah, rangsangan yang tadi kita bahas itu bergerak dari ujung dendrit ke ujung akson. Nah, sekarang kita lihat bahan-bahannya atau bagian-bagiannya. Di sini ada badan sel, terus di sini ada nukleus, ada nukleolus, terus juga ada akson. Jadi akson ini panjang sampai sini dari ujung badan sel ya. Nah, terus di ujungnya ini sebenarnya namanya terminal akson, di mana ini adalah bagian akhir dari aksonnya yang melanjutkan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Nah, di akson ini, di badan akson, ada namanya sel swan. Sel swan ini dia merupakan lapisan lemak yang merupakan sumber nutrisi bagi akson. Terus juga ada nodus Ranvier, di mana ada bagian akson yang tidak terselubungi oleh sel swan. Di sini tujuannya untuk mempercepat rangsangan yang disalurkan oleh akson. Nah, terus juga ada yang namanya neuroglial. Nah, neuroglial itu sebenarnya bentuknya kayak neuron, cuman dia itu ada di sekeliling neuron biasa gitu ya, yang mana tujuannya untuk menyuplai nutrisi ke sel neuron ini gitu ya, dengan membentuk sel swan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sini ada 3 jenis neuron. Jadi ada neuron motorik, ada neuron sensorik, sama ada interneuron yang tadi udah kita bahas. Neuron motorik itu tujuannya untuk menggerakkan otot gitu ya. Terus sensorik itu untuk menerima rangsangan, dan interneuron itu adalah penghubung dari neuron yang lain. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika ada rangsangan yang diterima oleh sebuah neuron? Nah, di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya neuron itu memiliki sebuah kondisi yang terionisasi atau terpolarisasi gitu ya, dimana bagian luar dari neuron itu positif dan bagian dalamnya itu negatif. Jadi normalnya gitu ya, ketika tidak ada rangsangan apapun, bagian luarnya itu positif. Nah, sedangkan bagian dalamnya itu negatif. Namun, ketika ada rangsangan, maka yang terjadi adalah ion-ion positif ini akan masuk ke dalam akson atau neuron gitu ya, sehingga memberikan sebuah pergerakan ion. Nah, pergerakan ion ini akan terus bergerak sampai ke ujung akson. Dan setelah itu, maka akan kembali ke seperti semula. Nah, ini adalah tampilan dari ujung akson, di mana kita bisa lihat
di setiap ujung akson ini akan selalu ada sinapsis. Sinapsis itu celah, yang mana celah ini menghubungkan antara akson dengan dendrit yang lain. Nah, bagian atas ini ujung akson. Kita bisa lihat di sini ada mitokondria, terus ada neurotransmitter yang menjadi rangsangan yang disalurkan, dan di tengah-tengahnya ini ada sinapsis. Nah, bagian ujung akson ini namanya prasinapsis, dan dendrit yang mana ini menjadi bagian yang menerima rangsangan itu namanya postsinapsis. Itu. Nah, di postsinapsis ini ada reseptor protein. Sedangkan pada prasinapsis ini ada membran yang permeabel. Nah, di sini kita bisa lihat cara kerjanya dari sinapsis tadi. Kita bisa lihat di sini ada vesikula yang berisi neurotransmitter. Terus di sini ada ion Ca2+. Terus di sini bagian dendrit yang mana sudah ada reseptor proteinnya. Nah, ketika ada rangsangan, maka Ca2+ akan berdifusi ke dalam, seperti itu. Sedangkan neurotransmitter yang merupakan rangsangannya akan menuju keluar dari ujung akson. Nah, ketika keluar, akhirnya neurotransmitter akan menempel pada reseptor yang sudah ada di bagian ujung dendrit. Nah, jadi rangsangan kita tadi itu sebenarnya diolah oleh dua jenis sistem saraf. Jadi ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat ini namanya ada di otak dan juga ada di sumsum tulang belakang. Nah, untuk di otak sendiri kita bisa lihat di sini ada bagian-bagian otak. Bagian otak ada 3 bagian, ada bagian depan, tengah, dan juga belakang. Nah, bagian depan itu udah termasuk hemisfer, kelenjar pituitari, cerebrum, talamus, ataupun hipotalamus. Nah, sedangkan bagian tengah itu disebutnya colliculus. Colliculus ini terbagi menjadi 2. Ada colliculus yang superior, ada colliculus yang inferior. Nah, bagian belakang otak itu terbagi menjadi 2. Ada cerebellum dan juga ada medulla oblongata. Nah, di bagian kepala itu ada yang namanya foramen magnum. Ada yang namanya foramen magnum. Foramen ini artinya lubang. Terus magnum ini artinya besar. Nah, berarti ada lubang besar di kepala kita, yang mana di kepala kita ini akan menghubungkan otak yang tadi dengan sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang itu nyambung ke otak kita lewat foramen magnum ini. Nah, jadi di sini ada sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Di sini kita bisa lihat bahwa sumsum tulang belakang ini memanjang sampai ke tulang ekor. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang berwarna putih, itu namanya disebut substansi alba. Terus ada berwarna yang abu-abu, itu namanya substansi grisea. Ada juga cairan yang berada di tengah, itu namanya cerebrospinal. Nah, di sini di sumsum tulang belakang ini adalah bagian yang memiliki saraf-saraf yang akan melanjutkan rangsangan ke otak. Nah, selanjutnya kita bahas sistem saraf tepi. Nah, saraf tepi ini terbagi menjadi 2, saraf sensori somatik dan saraf sensori autonom. Nah, untuk saraf sensori somatik ini terbagi menjadi 2 juga. Ada saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan ada saraf spinal yang terdiri dari 31 pasang. Nah, kita bisa lihat jadi saraf kranial ini ada bagian-bagiannya dan setiap pasang ini punya fokusnya masing-masing. Nah, sedangkan pada saraf spinal di sini ada 31 pasang dan ini letaknya ada di dekat atau menyambung dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada saraf otonom. Nah, saraf otonom ini saraf yang bergerak pada bagian-bagian organ tubuh yang bergerak secara otomatis. Nah, di sini ada 2 jenis saraf otonom. Ada saraf simpatetik dan ada saraf parasimpatetik. Nah, kita lihat di sini
gambarnya, yang biru ini parasimpatetik dan yang merah ini simpatetik. Nah, umumnya saraf simpatetik ini berakibat untuk merangsang kerja organ, sedangkan pada saraf simpatetik umumnya itu bersifat menghambat organ. Organ apa aja yang dipengaruhi sama saraf ini? Hampir semuanya ya, kayak misalnya mata, terus kelenjar ludah, hati, paru-paru, perut, terus pencernaan, dan juga kantung kemih. Nah, di sini ada diagram dari yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, yang mana dia akan menerima rangsangan ataupun memberikan respon dari sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri dari dua jenis, yaitu sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Nah, sedangkan untuk sistem saraf motorik ini terdiri dari dua juga, sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomik. Nah, sistem saraf autonomik terbagi menjadi dua juga, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatetik. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.